pagi semua. Hari ini kita lanjut belajar dengan materi menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Oke, di sini seperti yang kalian lihat yang ada di modul KB3, fungsi naik, turun, kemudian naik. Kapan dikatakan fungsi itu naik? Ketika turunan pertamanya itu lebih dari 0. Dan kapan dikatakan fungsi itu turun? Ketika turunannya kecil dari 0. Oke, sekarang gini. Contohnya, jika fungsinya x kuadrat kurang 6x tambah 8, tentukan interval fx naik dan interval fx-nya turun. F aksen x, pertama kita harus cari dulu nih turunannya. Turunan dari ini apa? 2x kurang 6. Bener kan? X kuadrat 2x min 6x 6 8 turunannya 0. Karena dia di sini naik, berarti kalau naik tadi apa? F aksen x-nya lebih dari 0. Ini dia F aksen x lebih dari 0. Kemudian min 6-nya kita pindah posisi, kita dapatkan x-nya lebih dari 3. Nah, itu untuk fungsi naik. Nah, untuk yang fungsi turun, kalau fungsi turun tadi turunannya itu harus kecil dari 0. Nah, tinggal kita ganti aja tandanya menjadi kecil 0. Otomatis jawabannya di sini x kecil dari 3. Oke. Jadi fx naik pada interval x besar dari 3 dan turun pada interval x kecil dari 3. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Fungsi fx-nya 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 36x naik pada interval. Ayo, ini kata kuncinya naik. Kalau naik itu berarti apa ya? Turunan pertamanya itu harus lebih dari 0 atau besar dari 0. Kalau kita turunkan, ini jadinya 6x kuadrat kurang 6x kurang 36. Ya. Nah, karena dia naik, berarti dia kan tandanya nih lebih 0. Nah, ini boleh nggak kalau sama-sama dibagi 6? Boleh, ini boleh sama-sama dibagi 6. Nah, ini boleh kita bagi 6, dapatnya segini nih. Kita dapatkan ini, kita faktorin, dapatnya x sama dengan min 2, atau x sama dengan 3. Nah, ini bisa kita buat garis bilangannya, atau kalau cara cepatnya kan tadi dia lebih dari 0 ya, f aksen x-nya itu lebih dari 0. Yang kita dapatkan tadi x tambah 2 x kurang 3 lebih 0. Karena dia lebih berarti dia pakai atau. Ini kita dapatkan tadi x-nya min 2, yang ini 3. Ingat, yang kecil semakin kecil, yang besar semakin besar. Berarti yang min 2 itu kecil, x kecil min 2, yang 3 x besar 3. Maka kita peroleh f aksen x naik pada interval x kecil min 2 atau x besar dari 3. Nah, next. Tentukan interval naik dan turun dari fungsi berikut. Berarti kita cari turunannya. Turunannya gimana ini? Kalau naik berarti kita buat 2 ya. F aksen x besar dari 0 itu untuk naik. Nah, ini jadinya 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 besar 0. Ya kan? Turunannya 3x kuadrat kurang 12x tambah 9. Ini dia. Ini sama-sama kita bagi 3, boleh. Jadinya x kuadrat kurang 4x tambah 3 besar 0. Nah, yang ini kalau kita faktorkan jadinya apa? Kalau dikali 3 dijumlah min 4. X min 3, x min 1. Yang ini x-nya 3, yang ini x-nya 1. Ya kan? Karena dia besar, yang kecil semakin kecil, yang besar semakin besar. Berarti di sini yang kecil yang mana? Yang 1 kan? X kecil 1 atau mana lagi? X besar dari 3. Itu untuk yang naik intervalnya. Kemudian kalau untuk yang turun tinggal kita ganti tandanya. Tadi kan kalau naik besar tuh, kalau turun f aksen x kecil dari 0, turunannya tadi 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 kecil 0.
bisa dibagi 3. X kuadrat kurang 4X tambah 3 kecil 0. Difaktorkan. Nah, ini nilainya kan 3 sama 1 ya. Kalau kecil kita pakai sistem pengapitan. Di sini berarti maksudnya pengapitan itu X-nya di tengah-tengah ya. Berarti X gini, X-nya di antara. Yang di sini itu kita tulis angkanya yang kecil. 3 sama 1 kecilan mana? Kecilan 1. 3-nya kita letakkan di sini. Berarti ini untuk interval turunnya. Oke, next ya. Sekarang kita mau cari nilai stasioner. Nilai stasioner itu nilainya tetap atau statis, diam gitu kan dalam grafik. Nah, di sini diketahui fungsi fx kontinu dan dapat diturunkan. Fungsi fx memiliki nilai stasioner fc jika f aksen c sama dengan 0. Dan titik c, fc disebut titik stasionernya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, cari turunan pertama. Carilah nilai X untuk F aksen X sama dengan 0. Berarti kita turunkan, nanti sama dengan 0, dapatlah nilai X-nya. Kemudian nilai X tadi pada langkah kedua disubstitusikan ke Fx, ke soalnya. Nah, yang itulah namanya nilai stasioner. Oke, yuk kita coba bahas satu-satu nih. Contoh yang pertama, tentukan nilai stasioner fungsi fx 3x kuadrat kurang 6x tambah 5. Nah, ini langkah pertamanya tadi kita turunkan, bener kan? Turunannya 6x kurang 6. Nah, langkah yang kedua, cari nilai x untuk f aksen x sama dengan 0. Berarti turunan yang kita dapatkan ini sama dengan 0. Dapatlah dia x-nya sama dengan 1. Nah, yang ini dapatnya X-nya kita dapatkan 1, kita substitusi ke persamaan awal atau soalnya ini kan, soalnya ini. Nah, kita ganti X-nya menjadi 1, dapatlah 2. Jadi nilai stasioner fx sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah 5 adalah f1, maksudnya X-nya ini kan 1, berarti F1 sama dengan nilainya berapa? 2. Sama dengan 2. Oke. Bisa ya? Sekian, terima kasih.